Teman-teman gue juga akhirnya ngomong ke gue, "Bay, kok gue mandi ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue dah." Agak turun ke bawah, nah situ ternyata ada 2 kuburan. Pas saya terbang gitu, tiba-tiba di pojok kiri rombongan gue tuh, ya dia bener-bener berdiri. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Dan di samping gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horor ini nih. Kita langsung kenalan aja sama narasumber ya. Bay, kenalan dulu Bay sama teman-teman. Ya malam, nama gue Bayu. Ya sebelumnya sih gue udah sering ngikutin YouTube lo ini nih. Nah ini kali ini lu mau cerita tentang apa nih Bay? Paling gue bakal cerita sedikit pengalaman misteri aja sih ya. Waktu gue kuliah KKN. Oh ini waktu lu KKN nih? Iya. Oh, di mana nih kejadian ini Bay? Kejadian itu di Purwokerto, tepatnya di Desa Kemutuklor. Oh, oke. Nah ini sebelum ke cerita nih gue pengen tanya-tanya tentang pribadi lu nih. Ini lu sekarang lagi sibuk apa nih? Ya paling kalau sekarang sih lagi pandemi gini gue lagi stop ngajar, tapi lagi dagang-dagang aja sih sekarang, dagang bunga gue. Oh dagang bunga? Dagang bunga. Oh ini lu ngajar nih aslinya? Asli ngajar, cuman karena pandemi putus kontrak. Guru apa nih? Lu guru apa nih? Guru sosiologi. Sosiologi, mantap. Kalau untuk yang apa, usaha lu? Usaha sih paling baru jual bunga doang sih, dari mulut ke mulut doang, belum ada jual online, belum ada. Online belum ada? Belum ada. Tapi lu IG ada kan ya? IG ada. Nah, tapi kalau misalkan dari IG ada yang mau pesen tuh lu terima nih? Bisa Oke. lewat DM nanti. Siap. Jadi kalau ada yang mau pesan bunga bisa DM IG Bayu aja Bay ya? Ya, Nanti gua taruh di deskripsi ya Bay? siap. Oke. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Itu kejadian KKN itu seingat gue ya, itu pas semester 6. Semester 6 itu ada KKN dari kampus, tepatnya di Desa Kemutuklor di Purwokerto. Nah kita semua tuh jalan dari kampus itu malam, biar sampai sana pagi, penyambutan dari kepala desa kan jadi enak tuh. Nah jalan dari kampus itu sekitar jam 7, sampai Purwokerto itu sekitar jam 10 pagi. Sampai sana kayak biasa tuh, kenalan, penyambutan dari kepala desa segala macem. Nah dari situ pembagian homestay, yang cowok di mana, yang cewek di mana. Nah karena lokasinya itu di bawah kaki Gunung Slamet, ya nggak tahu sih ya, emang hawanya emang adem-adem gimana gitu kan. Nah udah tuh, gua sama teman-teman gua jalan tuh ke homestay. Sampai di homestay, drop barang dari kita orang. Setelah drop barang, pembagian kamar tuh dikasih tuh. Nah gue tuh kamar dekat pintu. Jadi posisinya tuh pintu masuk, ini kamar gue, temen gue. Nah ada 4 kamar pokoknya dibagi-bagi. Nah nggak tahu kenapa ya, drop-dropin barang di kamar, tiba-tiba tuh hawanya kayak beda aja gitu, dari pas di luar rumah gitu. Gue pikir sih gue sendiri doang yang rasain kayak gitu. Nah pas ngedrop, kayak biasa ya tuh, balik lagi ke kelompok, nyari data, data wawancara sama orang-orang. Nah sampai itu istirahat, kita balik ke homestay. Sampai di homestay juga sama juga rasanya, dinginnya juga dinginnya beda, nggak kayak dingin biasanya. Gue tanya sama teman gue, "Rul, lu ngerasa nggak sih Rul di sini hawanya beda?" "Ah nggak apa, biasa aja, mungkin lu suges kali." Oke kali ya, gue suges. Setelah itu habis istirahat siang, lanjut lagi kita nyari data. Maghrib kelar, balik lagi homestay yang cowok. Nah dari situ sama lagi ngerasain kayak gitu. Teman-teman gue juga akhirnya ngomong ke gue, "Bay, kok gue mandi ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue dah dari kamar mandi." Padahal tuh kamar mandi tuh benar-benar tertutup, nggak ada ventilasi dikit nggak ada. Cuman mereka tuh mandi ngerasa kayak ada yang ngeliatin terus. Gue bilang sama mereka, "Tuh kan bukan gue doang ngerasain." "Wah ngeri juga nih Bay kayak gini Bay." Cuman gue bilang, "Ya udahlah, niatnya sih kan cuma bertamu doang, nggak ganggu kan." Isi Bay, ya udah tuh. Setelah mandi, sholat maghrib, kita presentasiin tuh hasil data kita tuh. Presentasi sekitar jam 10. Balik lagi kita ke homestay yang cowok. Balik
nyoba buat tidur istirahat. Masing-masing masuk kamar, gue nyoba tidur di situ tuh nggak bisa gitu. Pokoknya di setiap sudut kayak ada ngamatin. Ya gue bangun, gue tidur depan aja Rul, gue nggak bisa tidur sini. Kenapa sih bay? Nggak tahu, gue gelisah aja di kamar. Gue coba tidur di ruang tamu tuh. Lama temen gue pada ngumpul juga di ruang tamu. Gue bilang, lu kenapa ya pada di ruang tamu? Wah parah bay, gue di kamar rasanya nggak enak aja hawanya, beda gitu. Ya kali bay, coba itu dulu lah hari pertama ini sih. Mungkin besok udah biasa aja kali. Oh ya udah. Hari pertama tidur kayak biasa, udah bangun pagi. Udah daily kayak biasa lagi kan, kayak biasa nyari data. Balik lagi istirahat siang, makan kayak biasa. Tapi pas hari kedua udah anak-anak udah pada mulai nggak mau tidur di kamar tuh, udah mulai takut. Gue tanya tuh sama temen gue, lu ngapa nggak ke kamar? Biasa lu datang langsung tidur di kamar. Ah males bay. Nah gue tahu tuh malesnya kenapa itu. Yaudah deh, gue mandi dulu dah. Gue juga mandi. Ya, nama juga mungkin gue sugesti aja kali ya, sabun tiba-tiba jatuh, sabun gue nggak tahu kenapa ya kan, emang sabun kan ada tempat itu ya, plak kayak gitu. Emang senggol kali sama gue masih coba pikir positif nih. Udah kelar tuh, cabut lagi nyari data, sholat maghrib, balik lagi presentasi. Nah hari kedua juga ada mulai itu. Hari kedua pokoknya kelar presentasi itu sekitar jam 10-an juga. Balik lagi ke homestay. Udah anak-anak tiba-tiba pada ngumpul di ruang tamu. Lu pada nggak tidur? Nggak lama kita ngobrol-ngobrol aja dulu sambil nyari ngantuk. Gue juga belum ngantuk nih. Ya udah dah, ngobrol di ruang tamu. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya kan, lampu remang-remang tuh, lampunya kayak kan biasa nih kayak redup gitu. Orang kata, kenapa nih? Lampunya kali mau putus, gue bilang gitu kan. Ya kali ya. Ya udahlah, ngobrol biasa. Udah. Teman gue masuk kamar mandi, disengin di situ dia. Sentil kupingnya. Masuk mandi kan. Bentar aku mandi dulu. Mandi set. Dia teriak-teriakan tuh keluar bahasa-bahasa kebun binatang tuh. Anjing, langsung keluar. Kenapa lu? Wah, parah dah nih. Kenapa emang? Gue masa mandi ada yang nyentil gue, pada iseng ya? Kagak, gue pada di depan semua. Udah dari situ tuh anak udah ngerasa kayak, wah nggak beres sih tempat nih, misalnya nih. Udah sih, yang penting niat kita atuh nggak ganggu. Iya, ya udah deh. Memang niat kita emang ganggu kan. Udah, kita tidur. Pas hari kedua itu kan emang udah badan ngerasa kan. Di situ gue nggak bisa tidur, emang karena dari awal udah ngerasa risih di situ gue. Sekitar jam 2, gue ingat banget jam 2 gue bikin kopi ke dalam, sama aja disengin gue. Tempat gula kan berat ya gula ya, serak ya. Gue bilang jangan ganggu, gue sih cuman bertamu doang. Iya aman itu, ngopi sambil biasa bakar rokok anak cowok kan. Sambil begitu udah. Jadi itu sofa, ini sofa, sini jendela. Gue nyindir kan sofa. Serat, selimut ada yang lewat gitu. Anjir, apaan nih? Mana gue sendirian doang lagi, teman gue pada tidur. Gue bilang, Rul, bangun Rul. Kenapa ya, Bay? Udah temen gue bangun ke melek kayak, jangan tidur. Ini juga ngeri juga kan, orang tempat orang. Jadi dah, temen gue begadang. Nah ternyata dia juga isengin juga. Pas melek, udah gue bangun, kita disuruh bangun, langsung cuci muka. Sama juga jadinya disentil juga, dipasang di kamar mandi. Cetak disentil. Bay, nih kita kan seminggu doang di sini ya? Iya seminggu doang. Aku kuat gue Bay sini Bay. Sabar 5 hari lagi. Ini dah, kuat-kuatin dah. Tuh. Hari kedua biasa tuh gue nggak tidur atau pagi itu. Gue maksain begadang. Udah masuk ke hari ketiga biasa aja tuh normal. Emang soalnya pas hari ketiga itu gue ngomong sama yang punya rumah. Iseng aja nanya, Pak sendirian Pak di sini? Iya deh sendirian. Emang istrinya kemana? Udah meninggal. Oh gitu. Ya gue pikir kan emang karena sendirian dia mungkin senang kali ada anak-anak ya kan. Terus iseng-iseng gue nanya, di sini emang begitu ya Pak ya? Nggak apa-apa deh, mungkin mau kenalan aja sama kalian kan tamu jauh gitu. Anjir. Oh gitu ya Pak ya? Oh iya kayak ya Pak, gue gituin kan. Nah jadi pas itu gue tanya-nanya, udah tuh dia masuk kayak ke ruangan gitu kan. Yang juga
bocah-bocah kayak gue masih bocah tanggung, keponya minta ampun tuh. Wah kok dia masuk ruangan kok kayak mau ibadah gitu. Terus gue pikir yaudah biar aja lah, karena mepet juga mau presentasi juga, gue presentasi lagi. Habis kelar balik tidur biasa dah tuh. Nah pas hari Kamisnya, Kamis itu hari keberapa itu? hari keempat gue, pokoknya hari ketiga normal aja, normal, nggak ada gangguan sama sekali, bisa tidur. Hari keempat tuh hari Kamis, gue coba nanya sama si bapaknya tuh, Pak, itu ruangan apa Pak ya, gue gituin kan. Oh di sini kan emang begitu deh, soalnya rata-rata kan di daerah, kalau di daerah kan masih ada, apalagi di Pulau Jawa, di daerah Jawa tuh masih ada kejawen. Oh kejawen ya Pak, iya nggak apa-apa kok deh, biasa di sini mah orang-orang kayak gitu. Nah di situ hari Kamisnya tuh gue coba, masih data gue karena data gue masih kurang, gue nyoba itu nyari data lagi, nyari data. Gue mau waktu itu gue mau ke rumah Pak siapa gitu, gue nggak mau cepet namanya kan gak enak. Gue coba nyari, emang tuh rumah agak dalam, rumah bapak yang ini sumber gue dalam, masuk jalan setapak agak turun ke bawah. Nah situ ternyata ada dua kuburan itu di pas banget posisinya di belakang rumah homestay gue. Maka kok ada kuburan nih, jadi kuburan itu kayak kuburan biasa aja gitu, nggak ada nama, nggak ada apa. Gue bilang kuburan siapa ini gini, ya udah biasa amit misi-misi gitu. Ketemu narasumber gue, ngobrol-ngobrol biasa. Terus gue tanya apa, sesekali gue nanya kan, daerah sini masih kuat ya Pak budaya-budaya kayak gitu? Masih deh, cuman ya biasa aja sih, kalau niat kalian emang baik mah nggak bakal ada yang aneh-aneh. Oh gitu. Ya udah tuh makan siang, terus nyari data lagi kayak biasa. Maghrib sholat, kita langsung presentasi lagi. Di presentasi juga ya mulai ada aneh-aneh lagi nih. Pasti hari keempat ini di pas presentasi, yang hari awal nggak ada, ini ada di sini. Gue presentasi, tiba-tiba listrik mati. Gue bilang, kok listrik mati? Mungkin ada, dosen gue nanya nih, ada yang iseng ya? Nggak ada Pak, mungkin lemah kali listriknya. Ya udah coba kipas dicabut, listrik nyalain lagi. Nah, presentasi biasa, jalan lancar. Nggak tahu kenapa temen gue tuh ada bengong aja, cewek di pojokan bengong aja, muka pucet. Ditanya sama temen gue yang agak ngerti gitu, lu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa mulu. Nah, dosen juga karena emang udah agak mulai nggak kondusif kan, dosen buru-buru buat udah presentasi sampai sini aja. Nah pas di situ gue ditugasin buat nganterin cewek ke homestaynya. Homestaynya kan nggak begitu jauh sama homestay gue kan. Gue anterin tuh dia ke homestaynya dia. Emang jauhnya emang lautan kebon. Jadi pas gue jalan, kan sawah. Di sawah itu kayak gue malam-malam tuh masa ada sih kayak orang ngokok begini pala di pinggir sawahnya tuh. Jadi posisinya kayak sekitar 2 meteran gitu dari pinggiran sawah. Gue jalan dan raya pinggiran sawah, gue ke kiri, kok kayak ada bentuk kepala. Coba gue pikir mungkin karung kali ya, gue pikir gitu. Misi jalan biasa. Nah teman gue yang bengong ini ngengkap gue mulu, baik gue takut. Kenapa sih, gue bilang, nggak ada apa-apaan, gue bilang. Gue ngerasa takut aja. Jalan, dia emang ngerasa tuh kayak belakang ada niup-niup ya. Baik kok gue dengan lebih baik, gue merinding nih baik gitu kan. Suges kali lo, gue gituin. Jalan, pas sekitar mau nyampe homestaynya dia, ada pohon pisang tinggi, pohon pisang, pohon mangga. Di situ dia ngeliat, tiba begini ya. Apa sih lu? Gue takut bay. Lihat ke atas, seret. Entah tuh kayak bayang putih gitu terbang gitu. Gue pikir, ini masa sih iya kuntilanak, gue pikir gitu kan. Suges sekali lu, plastik itu paling layangan. Enggak bay, beneran bay. Pas dia terbang begini, wah bener kali. Gue sengaja begitu biar nih cewek nggak makin takut kan. Udah gue jalan lagi, tapi emang bener pas dia terbang gitu. Tiba-tiba di pojok kiri rombongan gue tuh, ya dia bener-bener berdiri. Cuman agak-agak pudar gitu bayangan itu, bayangan putih gitu. Bilang astagfirullah, menyebut kan. Udah nyampe di homestay, bilang langsung tidur.
Iya bay, dia tidur, dia tidur, gue balik ke homestay gue. Iya bay, gue bay, gue di kamar mandi disengin. Kenapa emangnya? Masa ya di kamar mandi gue disebut kerikil? Kayak gitu kan. Gue bilang lu lagi dapat kali makannya itu. Iya bay, gue lagi juga dapet. Ya lu juga sih, udah tau kan kita di tempat orang. Kalau di tempat orang tuh jangan kotor gitu. Wah terus gimana nih? Yaudah pembalut lu buang yang bener, gue gituin kan. Setelah dia pembalut, dia diliatin lagi sama si itu di tempat tong sampah. Sosoknya apa nih, Boy? Kata dia sih perempuan. Kata dia perempuan. Pas mau jadi dia mau tong sampah, jadi jaraknya kayak lumayan jauh sih dari homestay ke tong sampahnya. Dia jalan mau buang, dia ngetek kabur dan langsung ke dalam. Gue bilang, lu juga sih, udah tau kita di tempat orang jangan jorok-jorok juga. Habis itu dia digangguin terus bang, sampai di Jakarta. Sampai Jakarta sekitar seminggu masih ditongolin mulu, dari dia di kamar tuh selalu ditongolin mulu. Gue pun juga kena imbasnya juga. Lu nih? Gue kena imbasnya kan itu hari keempat. Nah hari kelima kan ada free kan, jalan-jalan bebas. Sini gue berat bang, belakang gue berat banget. Lo gue bawa apaan? Persen berat, kepala gue pusing. Lu kenapa bay? Nggak tahu, berat aja gue dari semalam pas nganterin dia ke homestay. Cuman kali lu, nggak mungkin lah. Mungkin gue kecapean aja kali, kurang tidur juga kan gue. Ya udah tuh hari bebas. Hari Sabtunya gue pulang. Pas hari Sabtu prepare pulang tuh udah. Gue bebenah di kamar tuh, sama anak-anak juga sama. Pas ada prepare, udah muncul tuh aroma melati keluar. Setiap kamar tuh keluar aroma melati. Gue pikir kamar gue doang kan. Ih Rul, kok bau melati Rul, kamar kita Rul. Ya mungkin yang punya rumah punya pewangi ruangan yang melati kali. Gue coba cek satu kamar sama, cuman di kamar kita doang. Ada satu kamar tuh kamar teman gue yang masih dia ibadahnya agak kuat ibadahnya dia. Nggak sama sekali nggak ada bau melati bang. Gue nggak tahu kenapa ya kan. Udahlah, habis itu gue packing pulang. Situ gue masih ngerasa berat nih badan gue. Gue ngeluh ya, Rul ini kenapa sih Rul? Kok gue masih ngerasa berat aja dah. Gue pikir kemarin kan karena kecapean gitu. Gue bawa tidur bangun tetap masih berat juga nih. Apa bay? Kan kita mau pulang ini juga hilang gitu. Yaudah gue pulang itu, naik ke bis. Udah selama perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta itu tuh gue kayak ngeblank, ngablu aja tuh gue. Bengong aja sepanjang jalan, bengong. Kadang-kadang sekelibet gue ngomong kayak mau pulang. Itu gue nggak sadar, itu gue tahu dari teman gue. Pokoknya tuh gue pas mulai sadar pas sampai di masuk ke Jakarta. Temen gue bilang, lu ngapa sih bay? Ngapaan gue gitu? Lu sebanyak di jalan ngomongnya pulang. Ya pulang apa? Emang kan udah pulang? Enggak, lu ngomong tuh tatapan kosong. Masa iya sih? Bilang gitu. Tempan kali lu. Kagak lah. Pikir gitu. Itu juga masih berat gitu. Sampai di kampus, udah ada tuh. Biasa pamitan. Kan gue parkir motor di kampus kan. Gue keluar jalan. Nah, itu juga jalan sepanjang jalan juga. Motor gue berat banget nih. Padahal bawaan gue sama aja kan. Bawaan gue berat. Gue udah mulai curiga nih. Wah masa iya sih gue ketempelan kan. Gue coba spin, gue naikin dikit ya, kayak ada cewek bang. Anjir. Seriusan, bahkan kayak ada cewek. Dan gue spin dikit, langsung gue balikin spin gue. Langsung aja melipir dikit. Gue bilang, udahlah jangan ikut gue mau pulang. Gue gituin kan. Lu mah gak puas apa ganggu gue di sana. Gue gituin. Udah, gue naik lagi ke motor. Itu enteng tuh udah. Cuma badan gue masih berat. Sampai rumah, gue drop, gue mandi. Kena lagi gue di kamar mandi. Pas buka kamar mandi, set aja ke atas tuh bayangan hitam. Trak. Astagfirullahaladzim. Udah dari situ gue coba arek ke teman gue, lu ketempan nih bay kayak gini, terus gimana ya bang biar tuh. Udahlah mandi di netralisir kan, setelah di netralisir ya emang badan gue agak entengan. Cuman setelah itu kayak masih ke bawah-bawah aja gitu bang. Kalau misalnya gue kayak ke tempat sepi atau ke tempat yang jarang gue datengin, ya kayak ngeliat sekelibet gitu kan. Dari situ ya
Dibilang bisa ngeliat enggak, dibilang nggak bisa juga nggak tahu juga. So kadang-kadang kepancing aja gitu karena kejadian itu. Mesti gitu sih bang cerita gue bang yang selama pengalaman KKN gue itu yang menurut gue sih berbagai sih sama teman-teman, sama satu juga sebenarnya sih kalau misalnya kita di daerah orang atau apa-apa khususnya buat perempuan, kalau misalnya khususnya buat perempuan ya, kalau misalnya lagi menstruasi kembali itu dibuang yang benar sih. Iya benar-benar. Jadi tetap jaga kebersihan juga ya. Sama aja sih kayak manusia kan. Iya. Kalau misalnya tempat dikotori pasti dia bakal marah juga. Itu sih bang. Oke dulu lu tadi cerita lu yang selama KKN itu ya. Ini gue mau review tentang cerita lu nih bang. Gue pengen tanya-tanya. Yang pertama itu lu berapa orang sih waktu pas gue KKN itu satu kelas gue itu isinya ada 50 orang. 50 orang tuh? Cuman ada beberapa orang yang bisa ikut karena nilainya ada yang ulang. Cuman karena kelas gue itu kebanyakan perempuan, ya jadi yang laki-laki saat itu dibagi-bagi buat nganterin perempuannya ke homestay-nya. Total di homestay laki-laki ada berapa? Dikit, ada 6 orang. Dan itu semua pada takut tuh di kamar tidur? Iya, nggak ada yang berani. Jadi setiap malam tuh pada ngumpul di tengah-tengah tuh. Tidur nggak tidur itu? Tidur nggak tidur, ada yang tidur setengah sadar, ada yang tidur kaki, ada yang nyoel. Udah pokoknya mereka pada kurang tidur juga. Tapi lu nggak sempet diceritain sejarahnya tempat itu ada apa sama penjaganya? Enggak ya? Nggak ada. Orang penjaga homestay juga ya jaga rahasia ya? Jaga rahasia kayaknya sih. Orang datang kita pagi dikasih makan kayak biasa sih, penjaga biasa. Pagi makan, siang ada gitu doang udah. Benar-benar tertutup sih yang punya homestay-nya itu. Nah itu kalau untuk yang nasib yang cewek itu tuh yang sampai ketakutan, itu deh sampai diikutin juga gak sama kayak lu nih? Terakhir pas sampai di rumah sama juga bang, diikutin juga. Sampai dia tidur pun juga digangguin kayak kalau bilangnya reperpan. Sampai reperpan 3 hari 3 malam. Sama nih kayak lu nih, sama. Di teror juga nih. Nah itu lu selesai di terornya kira-kira berapa hari itu? Gue sih paling waktu itu seingat gue balik cuma 2 hari doang gue bang. Karena gue langsung konsul ke teman gue yang agak ngerti. Dikasih tahu tuh trik-triknya. Bukan trik sih, di netralin sama dia. Oh di netralin sama dia. Oke. Nih yang laki-laki lo doang nih yang diteror? Iya, teman gue pada enggak. Temen lu pada enggak? Soalnya yang langsung sama tuh perempuan gue doang. Jadi tuh ada 6 orang laki-laki. Nah 6 orang laki kan dibagi tuh nganterin cewek. Yang nganterin nih cewek gue doang. Temen gue pada nggak mau soalnya dia tahu itu daerah tuh pohon emang ada yang ngomong rada-rada angker katanya. Oh berarti ini ketempelannya ini karena satu kejadian ya? Iya. Lu nganterin tuh cewek. Dan lu ikut kena juga. Iya. Anjir serem juga ya. Itu kan lu istilahnya ya ibaratnya apa ya? Secara nggak langsung ya. Yang masalah itu cewek tapi lo juga yang kena juga. Ya percaya nggak percaya sih, cuman kalau kita cerita sama orang juga paling itu cuman kita yang rasain juga gimana ya. Oke. Tapi lu di situ pada saat itu lu juga bukan orang yang sensitif nih? Bukan, kayak orang normal biasanya aja. Normal biasa aja. Cuman karena mungkin posisi lagi capek juga kan. Orang capek kan gampang gampang ngeliat begitu deh kalau kata orang-orang sih. Kalau posisi lagi capek sama kurang fokus kan biasanya kan hal-hal kayak gitu bisa dilihat gitu, walaupun cuma sekelibet doang. Iya. Nah kalau yang lu kan ngerasa pas lu di motor itu ya, itu ada cewek, itu bentukannya kayak gimana? Bulat sih kayak apa ya, itu duduknya agak tegap, rambutnya panjang, cuma gue ngeliat mukanya begini dia, tapi itu pas bentuk itu kayak bayangan gitu bang. Oh bayangan gitu. Yang dari kaca kan, bayangan langsung balik. Gue nggak berani kontekin begini. Ngeri juga. Lu nggak penasaran itu? Kagak, langsung gue tutup, langsung berhenti. Nasib gue gini amat balik kakaknya. Iya. Bukannya bawa oleh-oleh lu mau setan ya. Ya udah. Nih cerita lo sampai sini nih. Ya kayak sini aja sih. Oke, ya udah. Nih kapan-kapan kalau lu ada cerita lagi main-main sini lagi ya, Bay. Siap. Ya udah, untuk sekali lagi thank you, Bay. Iya, Bang. Sharing ceritanya di Lentera Malam. Gua dan Bayu pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
Jadi pas sampai sana pagi. Ini gue mau cerita tentang Sebelumnya sih gue udah sering ngikutin YouTube lu ini nih. Pagi. Oh, oke. Lu sabrek juga nih, sabrek. Shopbreaker.